Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Abang Gojek, di @TV Channel. Ya, kembali lagi bincang-bincang santai hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Insya Allah sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah, kalaupun yang ada yang sakit, semoga cepat sehat, cepat diangkat penyakitnya, bisa beraktivitas sedia kala. Oh ya, hari ini tepatnya tanggal 1 Juni akan dimulai tatanan baru, a new normal. Yang kemarin gue bicarakan di video gue sebelumnya, gue akan bahas tentang new normal. Apa sih sebenarnya new normal? New normal tuh biasa aja sebenarnya. Kita berlaku seperti normal biasa, tapi ada protokol kesehatan yang wajib kita taati. Itu peraturan pemerintah seperti pakai masker, terus selalu cuci tangan, social distancing, jaga jarak gitu. Bagaimana efeknya bagi kita driver-driver Gojek pada umumnya, driver online? Saya sih berharap akan ada lonjakan, akan ada boom, akan ada eh, orderan-orderan yang luber gitu. Kenapa? Karena dengan new normal ini berarti otomatis kegiatan-kegiatan masyarakat yang sebelumnya di rumah aja akan sedikit normal. Itu yang membantu akan perekonomian di Indonesia, di Jakarta khususnya, itu akan semakin naik gitu. Terus apa nih kesiapan yang harus kita prepare dari sekarang? Ya, macam-macam, ada beberapa persiapan yang harus kita siapkan eh, untuk mendapatkan orderan-orderan yang akan, yang tadi saya bilang, boom, yang akan luber. Persiapannya apa sih? Sebagai driver, yang pertama adalah kalau kita mau ngebit, intinya adalah niat untuk kerja, cari nafkah. Maksudnya kita niat dari rumah untuk online nih, untuk ngojek gitu ya. Ya udah, benar-benar kerja. Jangan niat dari rumah ngojek tapi sampai pangkalan atau sampai teman-teman di base camp ngobrol, ngopi, ngerokok, lihat media sosial. Ujung-ujungnya ngebit. Ujung-ujungnya nanti ngeluh pas terakhir, pas malam. Wah, orderan sepi, orderan anyap. Yang salah siapa? Ya diri kita sendiri. Kita udah niat belum? Dari awal kita mau ngojek, mau cari duit gitu. Yang kedua, yang menurut gue persiapan yang harus kita siapin adalah kesehatan kita. Kesehatan tuh penting. Maksudnya apa? Kalau kita nggak sehat, kita paksain untuk ngebit, ujung-ujungnya apa? Ya kita lemes di jalan, akhirnya jadi males. Jadi kesehatan tuh penting banget. Caranya jaga kesehatan adalah istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, yang bergizi pastinya. Terus jangan banyak pikiran, jangan ngeluh. Kalau kita banyak ngeluh, hati jadi bimbang, ya jatuhnya jadi sakit. Yang ketiga apalagi ya? Yang ketiga ya ada motor pasti. Selain kesehatan diri kita sendiri, pastinya juga kesehatan motor tuh penting. Seperti oli, kita cek udah ganti oli belum. Kalau sebagai online, ganti oli tuh minimal 2 minggu sekali lah. Ya ujung-ujung 1 bulan lah sekali. Jangan sampai telat, jangan sampai nggak ganti oli. Nanti kalau udah rusak, kita nggak bisa ngebit. Betul nggak? Betul kan? Kalau setuju, bilang setuju. Terus yang ketiga kesiapan kita apa? Persiapan kita yang ketiga handphone. Handphone tuh penting banget. Handphone itu apa sih maksudnya? Ya handphone jangan lupa dicas. Kalau habis kempit jangan lupa dicas. Jadi pas pagi-pagi kita mau online,
baterainya 100% tuh. Jadi ketika new normal kayak gini, kesiapan kita wajib kita benar-benar prepare dari awal. Jadi ketika orderan mulai ngeboom, udah mulai luber, kita udah siap perang istilahnya. Selain handphone, apalagi nih? Modal, duit. Buat apa? Mudah-mudahan nih di aplikasi customer sih GoRed udah ada, tapi balik lagi ke keputusan pemerintah antarnya, apakah dibolehkan di new normal per tanggal hari ini tanggal 1 Juni atau enggak. Mudah-mudahan sih ya boleh lah gitu. Jadi ada beberapa item yang kita bisa ambil kesempatan buat dapat orderan selain GoFood, GoSend, GoMart, GoShop, ada lagi GoRed gitu. Menurut gue sih kesiapan itu penting banget. Kalau teman-teman ada kesiapan-kesiapan lain atau prepare yang lain buat menjadikan kita lebih siap dari bertubi-tubinya nanti orderan gitu, boleh tulis di komen buat tambahan apalagi nih persiapan. Selain tadi yang pertama adalah niat, terus motor, terus handphone, terus modal, duit. Ya buat selain buat modal mungkin nanti buat GoFood, kembalian buat customer kalau bayar cash gitu. Apalagi nih teman-teman? Ada lagi? Nggak ada lagi kan? Atau ada, tulisnya di komen. Biar nanti buat sama-sama saling melengkapi lah kesiapan itu. Kalau misalkan handphone juga kalau bisa sih ya nggak cuma handphone doang, pastinya ada kuota. Ada pulsa juga buat nelpon ataupun ya buat paketan internet. Kalau di salah satu provider kita kan yang ditunjuk Gojek kan itu ada Telkomsel. Telkomsel kan udah ada paket tuh. Paket kuota sama paket nelpon gratis, SMS juga. Paket Gojek istilahnya. Boleh dipakai tuh. Itu sinyal juga kuat, bukan iklan ya, emang Gojek udah kerjasama mungkin sama Telkomsel ya. Di Indosat juga ada sih paket buat Gojek gitu. Nah, dari kesiapan yang sudah kita persiapkan matang-matang, ketika ada kesempatan kita udah siap. Tapi kalau kesiapan kita nggak ada, pas kesempatan itu datang, ujung-ujungnya apa? Ya orderan nggak masuk. Orderan masuk nih, kuotanya lemot, muter doang, ujung-ujungnya lewat. Orderan masuk, motornya mogok, olinya nggak diganti, ataupun ada masalah di rem ataupun apa. Orderan masuk nih, baterainya habis, ujung-ujungnya nggak dapet juga. Oh iya, jangan lupa juga tuh saldo GoPay. Kalau misalkan kesiapan lagi, saldo GoPay tuh kalau bisa jangan minus. Kalau udah minus susah sekarang dapat orderan. Beda sama zaman dulu. Pastikan saldo GoPay juga dicek, minimal Rp1 lah. Di tentang Gojek di peraturan juga ada di situ, minimal Rp1 orderan pasti masuk. Kalau minus buru-buru dah ke Alfamart buat top up GoPay driver biar orderan terus masuk ke kita. Dari gua mungkin segitu aja. Mungkin ada lagi tambahan dari teman-teman, bisa di komentar, isi di situ komentar apapun itu, mau kritik mau saran, yang penting positif biar gue bisa baca nih apa nih kendalanya nih di lapangan gitu kan. Yang penting kesiapan ada, ketemu sama kesempatan, ada hasil. Kita langsung berpacu sama orderan yang bertubi-tubi. Kalau misalnya mau lebih detail lagi, boleh lihat tentang bagaimana sih jadi professional driver di video gue sebelumnya. Bagaimana tentang mau jadi professional driver. Jadi jangan cuma profesional yang biasa-biasa aja gitu. Nah, di video gue berikutnya gue bakal cerita bagaimana kita sebagai driver menjadi driver yang master
bagaimana ceritanya nanti di video berikutnya ya. Dari gue sekian aja, sampai ketemu gue di video berikutnya. Jangan lupa ya, subscribe biar gue lebih sering lagi bikin konten-konten, informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngukur jalan.